Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Endang Wahyuning Tias Hoyaranda selaku Komisioner dan Presiden Director of PT Prodia Utama, Prodia Group. Yang terhormat Bapak Dr. Miswar Fatah, MSI. Yang terhormat Bapak Ibu para pengarah tim pencegahan dan pengendalian COVID-19 UAI. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 UAI, yang terhormat Tim Penghubung Fakultas untuk Penanganan COVID-19 UAI, yang terhormat para Kasubtim Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 UAI, dan yang kami hormati dan saya banggakan Sivitas Akademika Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Ibu atas acara dari Tim Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru. Ada dua narasumber kita, Ibu Endang dengan Bapak Dr. Miswar Fatah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, acara kita akan dipandu oleh moderator kepada yang terhormat Ibu Insinyur Ade Suryanti MM selaku Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 UAI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya selamat datang kepada Bu Endang Hoya, karena ada Bu Endang Rifmiat juga di sini. Kemudian juga ada Dr. Miswar dan seluruh hadirin yang hadir di sini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dika. Kelihatan Pak Rektor hadir, para warek hadir, Ketua tim pengarah, semua tim dengan dari pencegahan COVID juga telah hadir. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan dalam waktunya yang sangat sibuk, Bu Endang ini kita bajak untuk bisa memberikan paparan bersama Dr. Miswar kepada kita semua yang masih sangat bertanya-tanya, perlukah PCR itu? Apa sih PCR, siapa sih yang harus di rapid dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa secara mudah Bu Endang dan Dr. Miswar bisa menyampaikan. Tapi sebelumnya kalau tak kenal maka tak sayang, maka Bu Endang ini adalah dia tadi kalau Dika bilang komisioner atau komisaris di Prodia Clinical Laboratorium yang kita suka tes itu, beliau adalah komisarisnya, tapi beliau adalah CEO dari Prodia Utama, jadi di holdingnya. Ya, jadi kita beruntung sekali pada hari ini bisa kedatangan Ibu Endang ini, dan beliau juga memegang beberapa jabatan di dalam asosiasi dalam dan luar negeri untuk clinical chemistry dan laboratorium medicine. Nah itu banyak sekali yang dijabat oleh Bu Endang, tapi yang penting satu adalah beliau itu adalah lulusan farmasi ITB dan satu angkatan dengan saya gitu ya. Jadi sama-sama golongan golongan yang sudah sepuh gitu ya, tapi kita masih tetap harus punya energi yang luar biasa. Dan didampingi oleh Dr. Miswar Fatah. Ya, beliau adalah juga doktor di bidang medicine dari Universitas Hasanuddin yang sekarang menjadi kepala laboratorium untuk specialty and research laboratory di Prodia Clinical ya. Jadi akan juga share dengan kita. Jadi supaya tidak terlalu panjang, waktu yang diberikan untuk Bu Endang dan Pak Miswar ini 40 menit, dan ya nanti silahkan bagaimana dibaginya supaya teman-teman bisa ada waktu untuk tanya jawab, dan nanti terakhir kita akan ditutup oleh Pak Rektor sebagai kesimpulan dan bagaimana kita menanggapi masalah PCR ini, dan mudah-mudahan kita dapat selesai sebelum sholat asar. Jadi kami persilahkan
Bu Endang untuk bisa menyampaikan paparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ade. Terima kasih kepada pimpinan sidang ini, Bu Ade. Terima kasih juga kepada Prof. Asep selaku rektor dan Sivitas Akademika Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini suatu kehormatan bagi saya, Pak Prof. Asep, bisa bicara meskipun not in life, physically not in life, tapi bisa jumpa dengan begitu banyak Sivitas Akademika di Al-Azhar Indonesia ini. Nah, memang saya langsung share screen saja ya, Bu Ade ya. Ya, mangga. Sudah muncul? Sudah. Ya. Memang ini bermula dari kegamangan berbagai kalangan dalam hal pemeriksaan laboratorium untuk COVID. Saya banyak kali mengikuti webinar-webinar dan bukan hanya di Indonesia itu terjadi. Ternyata di seluruh dunia, orang itu bingung, ini sebetulnya apa sih yang harus dikerjakan? Sebenarnya tes mana sih yang bisa diandalkan? Nah, memang karena COVID ini baru saja ada di dunia selama baru 7 bulan ya, memang banyak sekali perkembangan yang masih ditunggu. Banyak sekali hal yang masih belum diketahui. Para epidemiolog mereka menyebut dirinya juru wabah. Para juru wabah saja masih meraba-raba, masih mengumpulkan data, dan di laboratorium itu juga. Nah, satu hal yang menjadi pemicu juga rasa tanggung jawab, karena sebelum COVID saja, itu sudah ada yang namanya the 70% claim, bahwa 70% dari semua clinical decisions yang dibuat oleh para dokter itu sebenarnya berbasis pada hasil lab. Nah, itu sebelum ada COVID. Sekarang, setelah ada COVID, lebih lagi, karena orang harus berpegang kepada pemeriksaan-pemeriksaan lab untuk bisa menentukan ini orangnya sedang sakit atau tidak. Orang ini berisiko menularkan atau tidak. Orang ini harus di rumah sakitkan atau tidak. Orang ini kira-kira bisa kita biarkan jalan-jalan sendiri atau tidak. Hal seperti itu tuh membuat semakin banyak pertanyaan yang harus terjawab. Nanti saya akan sampaikan juga beberapa hal yang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul kepada kami ini. Nanti mungkin Miswar juga bisa meneruskan tentang hal itu. Nah, kalau kita melihat COVID secara umum, ini si COVID-nya ini sebelum ada macam-macam pemeriksaan, epidemiologi surveillance lah yang dilakukan, tetapi kita tahu bahwa si COVID ini menyebabkan infeksi, dia juga menyebabkan penyakit secara klinis, overt disease, tapi dia juga bisa sembuh dan dia bisa menimbulkan kematian. Nah, yang merah ini adalah diagnosis yang sampai sekarang paling diandalkan pemeriksaannya adalah PCR. Arti itu sebenarnya bisa seringkali disebut sebagai real-time PCR, tapi sebetulnya dia adalah reverse transcriptase PCR. Seringkali ya diabaikan saja artinya. Nah, pada saat overt disease, pada saat penyakit itu betul-betul terjadi, maka lab itu akan diperlukan untuk staging penyakit, untuk melihat prognosa, untuk outcome-nya seperti apa. Ini kira-kira akan buruk atau membaik gitu ya. Itu bisa digunakan berbagai macam tes, dan bukan hanya PCR atau rapid testing dan sebagainya itu. Dan juga untuk therapeutic monitoring, ini sedang berkembang kemana ini. Apakah IgG-nya naik atau IgG-nya turun, seperti itu bisa. Nah, kemudian untuk epidemiologi survey setelah recovery, itu dicek antibodinya. Sekarang ini misalnya kita tahu bahwa banyak sekali orang yang positif untuk antibodi yang rapid itu, dan yang untuk serologi itu banyak sekali yang positif. Nah, meskipun mereka sama sekali tidak menunjukkan gejala. Itu kita bisa bersyukur, kita bisa juga khawatir. Bersyukurnya itu kalau ternyata mereka itu sudah lewat masa lalu infeksi dan sekarang sudah sehat kembali. Berarti kita harapkan punya kekebalan. Nah, hal-hal seperti itu yang akan dilakukan di dalam
survei epidemiologi. Nah, ini adalah satu slide yang mungkin paling penting di antara semuanya. Jadi, apa yang kita periksa itu akan sangat tergantung kepada kapan kita memeriksanya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sini, yang pertama kali muncul, jadi kalau di awal sebelah kiri ini, kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Jadi di sebelah kiri ini kan pada saat exposure. Pada saat exposure itu sampai dengan kira-kira 2 minggu, dia baru akan muncul simptomnya secara klinis. Entah itu sakit tenggorok, entah itu hilang rasa, entah itu demam, entah itu badan lemah, gitu ya. Nah, ini kira-kira 1-2 minggu. Variasinya sangat luas, ada yang hanya beberapa hari, ada yang bisa 2 minggu lebih. Nah, sementara itu akan muncul nih, di sini nih, akan muncul kira-kira di minggu 1 sebelum gejala, akan muncul yang namanya virus-virus itu ketika dicari di PCR. Akan muncul dia. Ini kita lihat garis biru itu adalah nasopharyngeal swab PCR. Nasopharyngeal swab PCR itu berarti diambil dari nasopharynx, dari nasal masuk ke pharynx. Dari lubang hidung diteruskan, makanya swabnya panjang, diteruskan sampai masuk ke pharynx, ke tenggorokan. Nah, itu akan ada di darah, kita lihat garis biru ini akan ada di darah, di swab maksud saya, di swab itu sampai dengan cukup lama. Nah, ini masih butuh pemastian. Karena data dari berbagai tempat berbeda-beda, tetapi dia akan hilang. Nah, sekarang ini praktek di kedokteran adalah bahwa orang dinyatakan sembuh jika 2 kali pemeriksaan PCR itu negatif, baru dianggap sembuh. 2 kali itu berjarak seminggu. Nah, sementara itu juga akan muncul bronchoalveolar lavage atau sputum. Jadi ini diambil dari hasil batuk, jadi lebih dalam daripada sekedar nasopharynx. Itu juga dia akan muncul pada saat yang kira-kira bersamaan, dan akan hilang kira-kira pada saat yang bersamaan dengan virus kalau di tes PCR itu. Selain itu juga ada virus yang bisa diisolasi, dan ini adalah metode yang dulu dikerjakan sebelum ada PCR terhadap kuman-kuman yang kita temukan di badan, itu kita sebutkan sebagai pemeriksaan kultur. Jadi dia diisolasi dari saluran nafas, kemudian dikultur. Itu juga bisa ditemukan pada waktu yang kira-kira sama, tetapi dia lebih pendek. Nah, kenapa dia lebih pendek? Karena PCR itu memeriksa genetik, genomnya yang diperiksa, jadi dia lebih peka. Nah, kita lihat garis yang terputus-putus ini. Garis yang terputus-putus ini adalah antibodi. Antibodi ada 2 macam ya sekarang kita tahu, dan ini pun masih IgG-nya itu, jadi ada IgG, ada IgM, dan IgG-nya itu masih ada beberapa IgM yang ditemukan. Salah satunya yang nanti kita harapkan bisa menjadi penanda bahwa orang itu kebal. Sampai sekarang ini belum bisa dipastikan, orang hanya bisa dipastikan ketika IgG-nya positif bahwa dia pernah terpapar. Jadi kemungkinan kalau dilihat kelaziman bagaimana infeksi itu berlangsung, maka kemungkinan dia kebal, kemungkinan dia tidak akan tertular lagi. Tapi karena kita masih butuh waktu lebih panjang untuk mengamati ini, maka kita belum bisa katakan bahwa itu adalah penanda kekebalan. Nah, yang hijau itu adalah IgG antibody, dan yang ungu ini adalah IgM antibody. IgM by default itu selalu muncul lebih dulu sebenarnya. Di sini garisnya itu sama-sama ya, tapi seringkali pada banyak penyakit IgM-nya muncul lebih dulu. Karena itu seringkali disebut bahwa IgM atau immunoglobulin M itu muncul pada masa akut, pada masa awal infeksi. Nah, immunoglobulin itu adalah antibodi. Jadi setelah muncul virus, ini kan ibaratnya orang datang menyerang negara kita begitu ya, menyerang negara kita. Nah, kemudian negara kita mengerahkan tentaranya, dan tentaranya itu adalah immunoglobulin itu, immunoglobulin M, kemudian immunoglobulin G. Nah, by default immunoglobulin M itu akan hilang lebih dulu daripada IgG. Dan itu selalu terjadi seperti itu di dalam infeksi apapun. Meskipun ada pengecualian, tentu ada pengecualian. Nah, kita lihat di sini, jadi
ketika 2 minggu pertama, ini detection unlikely. Artinya bahwa kalaupun diperiksa pada saat ini tidak akan ketemu apa-apa. Baik pada masa, baik kalau diperiksa virusnya maupun diperiksa antibodinya, apalagi kalau diperiksa antibodinya, gitu ya. Jadi memang tidak ada gunanya, misalnya hari ini kita pikir terpapar, lalu besok kita periksa, itu nggak ada gunanya, karena memang belum akan ditemukan apa-apa. Jadi kalau toh negatif, jangan gembira dulu, gitu ya. Nah, di sini kemungkinan sudah mulai muncul nih, PCR likely positif. Gitu. Dan di sini udah mulai menurun lalu digantikan oleh antibodi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kurva yang sangat penting yang bisa di-reverse kapanpun untuk kepentingan-kepentingan, pertimbangan kapan mau periksa, siapa yang mau diperiksa, kenapa periksa ini, kenapa periksa itu. Nanti mudah-mudahan akan jelas dari presentasi kami juga. Nah, berikutnya adalah di dalam pemeriksaan-pemeriksaan lab itu, kita tidak pernah boleh lupa bahwa ada sensitivitas tes dan ada spesifisitas tes. Sensitivitas itu adalah kemampuan untuk mendeteksi positif yang benar sakit. Sementara spesifisitas adalah mendeteksi secara benar yang negatif di antara yang tidak sakit. Mungkin saya berikan ilustrasi yang memudahkan dari sehari-hari. Taruhlah misalnya Prof. Asep pasti senang makan pete ya, Prof. Nah, langsung. Nah, orang Sunda pasti senang makan pete. Nah, sensitivitas orang makan pete itu dia akan bisa mendeteksi semua makanan yang ada petenya. Dia senang sekali. Jadi dia senang kalau udah ada petenya itu dia senang. Nah, sensitif itu adalah ketika dia bisa mendeteksi makanan-makanan yang mengandung pete. Gitu. Karena dia suka. Nah, spesifisitas itu mungkin adalah mereka-mereka yang tidak suka pete. Spesifisitas adalah mendeteksi secara benar yang negatif di antara yang tidak sakit. Jadi orang yang sama sekali tidak suka pete, baru ada sedikit aja pete di dalam makanan, dia udah tahu. Gitu. Dan kadang-kadang dia juga bisa mendeteksi seolah-olah ada padahal nggak ada gitu ya. Itu adalah sensitivitas dan spesifisitas. Nah, semua tes di dalam laboratorium itu terkait dengan sensitivitas dan spesifisitas. Artinya, selain tadi ada kurva tentang kapan sebaiknya memeriksakan diri, ada juga relativitas akibat dari sensitivitas itu. Jadi kalau dikatakan tes itu sensitif, itu berarti dia bisa mendeteksi sebanyak-banyaknya rasa pete itu. Dia bisa mendeteksi sebanyak-banyaknya virus atau mendeteksi sebanyak-banyaknya genom virusnya itu di dalam sampel yang dia terima. Nah, kadang-kadang itu menyebabkan positif palsu karena dia merasakan semua gitu. Dia bisa mendeteksi semua. Jadi bisa sensitif palsu. Juga terkait dengan spesifisitas. Jadi misalnya antibodi itu yang sekarang kita miliki sekarang cukup spesifik, tetapi tidak terlalu spesifik. Artinya dia tidak selalu bisa mendeteksi secara benar yang negatif di antara yang tidak sakit, gitu. Nah, saya lanjutkan. Ini hanya untuk pengetahuan saja tadi ya. Nah, apa sih pemeriksaan yang dipakai untuk COVID-19 ini? Sekarang yang sudah ada itu adalah PCR. Nanti Pak Misor yang akan menjelaskan. Kemudian ada antigen, ini belum masuk ke Indonesia, tapi mungkin sudah ada 1-2 yang melakukannya. Ini nanti akan bermakna agak mirip dengan PCR ini. Jadi antigen ini adalah yang keluar dari si virusnya itu, yang ikut-ikutan perang, begitu ya, masuk ke dalam tubuh kita, tetapi bukan virusnya sendiri. Dan dialah yang menyebabkan ada antibodi muncul dalam tubuh kita. Jadi ada reaksi antigen-antibodi di dalam tubuh kita. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, by default antibodi IgM akan muncul lebih dulu. Jadi pada infeksi akut. Lalu antibodi IgG akan muncul setelah masa awal terlewati. Jadi tidak pada masa akut. Nah, ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang juga selalu diperlukan, yaitu misalnya untuk melihat adanya inflamasi, melihat adanya kerusakan-kerusakan yang lain. Taruhlah yang seperti sekarang dikatakan, COVID-19 itu adalah penyakit yang sangat mempengaruhi, yang sangat bekerja terhadap hemostasis, terhadap kekentalan darah. Jadi orang yang sudah punya kecenderungan kekentalan darah itu lebih bahaya gitu ya untuk
menderita COVID. Nah, kalau kita masuk ke tes antibodi, tes antibodi itu mendeteksi adanya antibodi IgM dan IgG. Sekali lagi, IgG itu adalah yang muncul terakhir, IgM adalah yang muncul pertama, atau bisa juga jumlah keduanya yang timbul dalam tubuh sebagai reaksi adanya virus dan munculnya antigen. Jadi karena dia munculnya di dalam tubuh, dia tidak hanya ada di dalam swab, tidak hanya ada di dalam dahak, tetapi dia juga ada di dalam darah. Karena itu dia lebih sering diperiksa dari darah. Nah, IgM adalah antibodi yang muncul pada masa awal, IgG adalah antibodi yang muncul setelah lewat masa awal. Dan metode yang tersedia, rapid diagnostic test, kita sering sebut sebagai rapid test. Nama generiknya sebenarnya point of care testing. Jadi sebenarnya tes yang semacam rapid test ini sudah ada lama sekali untuk macam-macam. Yang mungkin yang sering kita kenal itu adalah pemeriksaan untuk kehamilan, pemeriksaan untuk diabetes, ya kita suka cek di rumah itu, ambil dari ujung jari itu. Itu metodenya kebanyakan adalah kromatografi lateral flow. Dan dia menggunakan cartridge kecil-kecil begitu ya, yang kemudian kita teteskan, kemudian kromatografinya jalan dalam beberapa detik atau menit kita bisa lihat. Nah, itu sebenarnya yang diperiksa itu sama dengan apa yang diperiksa sekarang yang kita sebut sebagai serologi, atau metodenya sebenarnya kita sebut immunoassay. Kalau point of care testing itu bisa dikerjakan oleh siapa saja, immunoassay ini tidak. Ini harus oleh orang yang terampil di lab. Memang point of care testing ini atau rapid testing ini sampai sekarang, sejak puluhan tahun yang lalu dia mulai diciptakan, sampai sekarang ini tetap membawa masalah dalam hal teknisnya, karena kalau yang mengerjakan itu bukan orang lab, tetap banyak persoalan dalam penetesannya, dalam pengambilan sampelnya, dan sebagainya. Sampai sekarang masih tetap menjadi dilema bahwa ini sesuatu yang harus selalu diawasi. Saya tahu di Amerika misalnya, banyak rumah sakit yang menerapkan juga rapid testing untuk misalnya kolesterol, untuk serangan jantung, dan sebagainya itu. Tetapi mereka memiliki konsorsium dari rumah sakit itu untuk mengawasi supaya rapid testnya itu tidak dilakukan secara sembrono dan ada quality assurance yang diterapkan. Nah, untuk rapid testnya COVID kita belum punya ini karena begitu barunya. Bahkan ketika baru muncul COVID-nya itu, tes satu-satunya yang tersedia adalah rapid test yang masih sangat prematur katakanlah, sehingga kualitasnya kurang baik. Nah, dengan kualitas yang kurang baik itu, kita malah semakin bingung. Nah, sekarang ini rapid test yang beredar itu sudah semakin baik, karena sudah sekian bulan ya mereka memperbaiki juga, dan yang tidak baik itu akhirnya sekarang tidak kita pakai lagi. Jadi sekarang yang beredar itu udah jauh lebih baik daripada di awal-awal. Meskipun demikian, itu tetap adalah sebuah rapid test. Jadi tidak sebaik immunoassay yang dikerjakan di lab. Nah, tes cepat antibody rapid test itu terminologi umumnya adalah rapid diagnostic test, point of care testing, dan saat pandemi mulai dia merupakan uji pertama yang tersedia, satu-satunya yang tersedia. Jadi waktu itu, waduh, bingung deh. Ini gimana sih maksudnya nih? Apakah benar atau enggak dia positif atau sebenarnya false positif dan sebagainya. False negatif bisa, false positif bisa. Dia mendeteksi adanya antibody, ada metode yang gabungan mendeteksi IgG dan IgM-nya, ada yang terpisah IgG dan IgM-nya, dan selalu ada kontrolnya. Kontrol itu sebenarnya berguna untuk melihat apakah ini benar positif atau tidak. Jadi metodenya seperti tadi disebutkan itu adalah lateral flow chromatografi, yang dipakai adalah darah kapiler atau swab. Ini seperti ini adalah darah kapiler. Nah, false negatif itu bisa terjadi misalnya kalau si orang yang ngambil ini nusuknya kurang bagus, kemudian yang keluar sedikit sekali, lalu dipencet gitu, yang keluar plasma. Padahal si IgG-nya adanya di dalam serumnya gitu ya. Jadi akhirnya false negatif bisa. False positif juga bisa, karena cross reaksi ini seperti yang saya sebutkan di bawah ini, cross reaksi dengan virus-virus yang sejenis. Nah, ini adalah cartridge-nya, sering juga disebut sebagai kaset, dan ini adalah kalau hasil muncul. Jadi dalam hal ini kontrolnya positif, tetapi IgG dan IgM-nya tidak terlihat.
Metodenya adalah kromatografi, sampel digunakan darah kapiler atau swab, dapat dikerjakan di mana saja oleh siapa saja. Sekali lagi ingin saya ingatkan bahwa dapat dikerjakan oleh siapa saja dan di mana saja itu sangat riskan, karena meskipun dapat dikerjakan oleh siapa saja, namun kalau tidak dikerjakan oleh mereka yang qualified, oleh yang kompeten, maka itu akan berisiko. Lalu hasilnya cepat sekali muncul. Halo, saya masih terdengar ya? Ya, masih. Masih. Kelemahannya adalah bahwa dia karena dikerjakan oleh orang yang bukan tenaga teknis, cara baca sensitivitas dan spesifitasnya rendah. Nah, negatif palsunya bisa terjadi karena juga masa jendela. Jadi kalau tadi selain pengambilan spesimen yang kurang tepat, juga bisa terjadi karena masa jendela. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan, kalau misalnya sekarang kita terpapar, besok kita mau periksa, ya nggak akan ketemu apa-apa gitu. Jadi harus pada masa yang tepat sesuai dengan kurva yang tadi saya tunjukkan itu. Antibodi metode immunoassay kita tunggu-tunggu dan sekarang sudah ada, sudah kira-kira sebulan 2 bulan ini kita sudah mulai bisa kerja dengan ini, dan dia mendeteksi antibodi IgM dan IgG jadi sama dengan rapid testing, cuma lebih bisa diandalkan. Karena sekarang bahkan FDA mensyaratkan bahwa semua tes serologi yang muncul di pasaran itu harus, ini FDA Amerika ya, harus memiliki sensitivitas 100%. Artinya dia tidak boleh luput mendeteksi, tidak boleh ada negatif palsu atau positif palsu, dan spesifisitas juga harus cukup baik. Sampai sekarang tidak ada yang 100%, tapi 99, sekian. Nah, sering kali juga disebut sebagai tes serologi, dia harus menggunakan instrumen khusus. Nah, di bawah ini adalah gambar dari 2 alat yang khusus untuk serologi ini, immunoassay, karena itu harus di laboratorium, dan ini ada yang kecil, ini ada yang besar. Nah, ini yang besar ini di Indonesia susah sekali dapatnya, karena di dunia ini pada berlomba-lomba semuanya berebutan untuk dapat alat ini. Di Indonesia mungkin ada baru beberapa, Prodi aja udah ngantri dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang belum datang-datang gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Positif palsunya adalah probabilitasnya sangat kecil karena 100% spesifisitas. Negatif palsunya juga sangat kecil karena sensitivitasnya juga sangat baik. Nah, yang masih kita tunggu adalah pemeriksaan antigen. Saya lewatkan tentang PCR karena nanti itu akan menjadi jatahnya Pak Miswar. Kita masih menunggu tes antigen yang mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi alternatif bagi tes PCR. Lalu antibodi yang bisa menunjukkan kekebalan. Kenapa? Karena sekarang antibodi IgG yang ada itu hanya bisa menunjukkan bahwa dia pernah terpapar. Tapi apakah dia kebal, apakah dia tidak akan pernah terinfeksi lagi, itu belum pasti. Lalu antibodi yang bisa memprediksi prognosis. Prognosis itu artinya nanti akan seperti apa sih outcome dari penyakit ini. Lalu biomarker lain yang bisa menunjukkan keparahan penyakit. Nah, kita membandingkan misalnya dengan hepatitis B. Hepatitis B itu sudah ada puluhan tahun yang lalu, dan beberapa tahun setelah hepatitis B jadi rame gitu, banyak nih marker-marker yang muncul. Ini menunjukkan infeksi awal, ini menunjukkan kekebalan, ini menunjukkan bahwa dia infeksinya masih parah, ini menunjukkan bahwa ada masa jendela dan sebagainya. Ini ada penelitian yang juga memberikan gambaran, mereka berharap bahwa ini nih, anti-RBD IgG, ini suatu saat akan menjadi satu penanda kekebalan, tapi masih dibutuhkan waktu untuk bisa membuktikannya. Nah, pemeriksaan yang tepat untuk kita apa? Untuk saya yang sehat, untuk yang bergejala, untuk pegawai kantor. Ini saya memberikan satu kira-kira jalan keluar barangkali nanti kita bahas setelah Pak Miswar bicara saja. Ini overall conclusion barangkali dari apa yang bisa kita pertimbangkan untuk pemeriksaan yang tepat bagi setiap keadaan yang berbeda-beda. Mungkin saya berhenti sampai di situ, Bu Ade, dan lanjutkan dengan Pak Wismar lebih dulu. Iya, silakan Pak Miswar. Waktunya untuk Pak Miswar. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya akan menyampaikan terkait pemeriksaan PCR, tapi sebenarnya ada beberapa overview juga yang terkait dengan Bu Endang, nanti akan saya skip ya jika sudah disampaikan oleh Bu Endang. Nah, kalau kita lihat perjalanannya penyakitnya ini, seperti kita semua udah tahu, sebenarnya pada tanggal 8 Desember itu sudah dimulai ada kasus pneumonia di Wuhan, kemudian berkembang sampai akhirnya ke negara lain, sampai di Indonesia di Maret ya. Nah, sebenarnya peristiwa yang paling penting adalah tanggal 10 Januari ini pada saat
mulai ditemukannya sequence dari virusnya. Setelah ditemukan sequence dari virusnya, kemudian oleh WHO langsung diberi oleh ICTV CGF ini memberi nama SARS-CoV-2, kemudian WHO memberi nama penyakitnya COVID-19. Nah, kemudian setelah itu mulai dari di-develop pemeriksaannya. Ini mungkin biar bisa tahu kenapa istilahnya rapid duluan yang keluar, terakhir belakangan serologi, kemudian PCR ya. Kalau kita lihat setelah pemeriksaan sequence virusnya ditemukan dengan next generation sequencing, kemudian di-developnya pemeriksaan real time PCR. Ini paling mudah di-develop. Tetapi harganya pemeriksaan ini mahal, ya, lebih mahal dibanding yang lain. Kemudian setelah itu tidak lama proteinnya diisolasi, di-developnya tes pemeriksaan antibody. Pemeriksaan antibody yang paling mudah di-develop adalah dengan ELISA dan dengan rapid test. Makanya rapid test yang duluan sampai ke Indonesia. Sehingga pada saat awal regulasi mau nggak mau akan ada dua, PCR dan rapid test. Barulah kemudian di akhir muncul pemeriksaan yang chemiluminescence auto analyzer yang biasa disebut dengan tes serologi ya. Berjalan seperti ini. Nah, kalau kita lihat struktur virusnya, ada beberapa bagian dari virus yang membedakan dengan virus-virus yang lain. Nah, bagian struktur dari RNA dari virus inilah yang dijadikan target untuk pemeriksaan PCR. Ya, kalau kita lihat beberapa target ada ORF1A, ada ORF1B, ya, dan target-target yang lain yang banyak dijadiin target pemeriksaan PCR. Umumnya yang dijadiin target adalah yang sangat berbeda dibanding virus-virus yang lainnya. Ya. Kalau kita lihat pemeriksaan yang ada apa aja, adalah yang pertama, kita bisa periksa dari RNA virusnya. Ini ada beberapa bagian dari target gen yang bisa diperiksa. Misalnya alatnya harus pakai metodenya pakai apa? Pakai PCR ini. Kemudian yang tadi disebut Bu Endang, ini antigen adalah bagian dari virus, ya. Bagian dari virus biasanya yang diperiksa N atau S protein. Metodenya bisa dengan imunokromatografi, rapid juga yang berkembang. Kalau kita lihat di Malaysia tidak ada pemeriksaan serologi atau imunose, mereka pakainya yang antigen. Kemudian antibody, ini yang sekarang yang banyak dengan rapid, IgM, IgA atau IgA ya. Kemudian yang bisa diukur dulu adalah respon dari manusia yang terinfeksi ya. Ini beberapa yang diukur. Kemudian yang bisa mengukur juga beberapa apakah orang ini lebih potensial dibanding orang lain. Nah, ada beberapa perbedaan tes ya. Untuk mendiagnosis subjek tersebut apakah dia mengalami infeksi atau enggak, maka tentunya indeks case yang disebut dengan travel history, gejala, dan pemeriksaan PCR. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan kontak tracing, apakah orang yang terinfeksi ini, orang di sekitarnya juga terinfeksi, maka pemeriksaannya adalah dengan real-time PCR atau immunoassay ya, dengan rapid test atau serologi. Untuk community, karena kalau jumlahnya banyak, tentu cost-nya akan lebih mahal, maka pemeriksaan yang banyak dilakukan adalah dengan immunoassay ya, dan real-time PCR jika dibutuhkan. Nah, ini peruntukan dari masing-masing tes. Tadi sudah disampaikan beberapa asosiasi internasional juga sudah menyampaikan untuk pemeriksaan PCR ini untuk dipakai untuk sebagai mengetahui apakah sekarang terinfeksi atau enggak. Untuk antibody untuk mengetahui apakah pernah terinfeksi atau tidak. Jadi posisinya berbeda. Ya. Nah, ada beberapa jenis tes yang beredar. Ini ada 3 yang kita kelompokin. Ini rapid test ya yang sering kita dengar. Ya memang ini sangat mudah dan dilakukan oleh, makanya lebih massal, lebih masif. Ya cuma kelemahannya umumnya karena baru di-develop, sensitivitas spesifitasnya seperti yang disampaikan Bu Endang itu masih agak rendah, atau cross reactivity-nya dia bisa tinggi dengan yang lainnya. Nah, kemudian ELISA hampir sama posisinya dengan rapid, tapi biasanya untuk tingkat sensitivitas dan spesifitasnya lebih baik. Nah, ini mau dibutuhkan untuk di level laboratorium pemeriksaannya. Nah, untuk pemeriksaan PCR ini sebagai gold standar untuk menentukan subjek ini pasien terinfeksi atau enggak dengan pemeriksaan real-time PCR. Nah, untuk pemeriksaan antibody sendiri juga dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama untuk pemeriksaan point of care, ini yang banyak dipakai, sampelnya bisa darah, serum, plasma, saliva. Ada juga yang lab based testing. Nah, sekarang karena awalnya hanya pemeriksaan ini yang tersedia, maka hampir semua lab menggunakan tes ini. Sekarang produsen-produsen alat baru mendevelop tes dengan yang alat otomasi itu baru sekitar sebulan terakhir ya.
Nah, maka sekarang karena ini tingkat kepercayaan lebih tinggi, maka tes sekarang sudah mulai bergeser dari tadinya rapid ke arah sini. Kemudian nanti mungkin akan berkembang lagi, akan lebih banyak lagi tes ke arah sini untuk mengetahui orang-orang yang punya antibodi, apakah cukup antibodinya untuk menangkal virusnya. Jadi bisa jadi kita punya antibodinya, di dalam tubuh kita ada antibodi, tapi belum tentu bisa menetralisir virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ada lagi pemeriksaannya, ini neutralizing antibody deteksi. Nah, pemeriksaan antibodi IgM ini memang sensitivitas spesifitasnya beberapa reagen itu tidak begitu bagus, ya, rendah, di bawah tadi Bu Endang sampaikan sensitivitas spesifitas jika di bawah 80-90%, artinya ini masih kurang bagus untuk bisa mendeteksi virusnya. Artinya bisa ada false negatif atau false positif. Nah, untuk PCR memang sensitivitas spesifitasnya itu tinggi di atas 90%, artinya derajat kepercayaan pemeriksaan PCR itu jauh lebih tinggi dibanding dengan kalau kita periksa antibodi baik rapid maupun serologi. Ya, nah, ini ada yang juga sudah bandingkan. Kalau kita pakai rapid test, ini LFI, ini lateral flow, itu sama dengan istilahnya rapid test. Ini kalau kita lihat beberapa sensitivitasnya rendah, di bawah, kalau ini antara 0 sampai 1, 1 artinya dia 100%. Kalau dia 100% artinya dia bisa mendeteksi jika dia positif, ya semua pasien misalnya dari 100 sampel harusnya positif, dia semuanya positif. Jika sensitivitinya untuk semua pasien negatif, dia bisa deteksi semua benar-benar negatif. Nah, ini kita lihat beberapa masih sensitivitasnya masih agak rendah. Nah, kemudian yang menggunakan alat, ini disebut dengan CLIA, chemiluminescence, ya, alat otomasi, ini sensitivitas spesifikasinya sudah lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat PCR, ini jauh lebih tinggi lagi, ya, terutama di spesifitasnya. Ya, hampir mendekati 100% untuk tingkat kepercayaan jika kita menggunakan ELISA. Ya. Nah, untuk mendiagnosis pasien tersebut apakah dia terinfeksi virus atau enggak, maka ada 2 syarat yang dikeluarkan oleh guideline baik WHO ataupun Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah sampelnya harus diambil dari nasofaring, ya, dari nasofaring atau dan orofaring. Naso ini berarti lewat hidung, oro berarti lewat mulut masuk ke dalam, ya. Nah, dan diperiksa dengan pemeriksaan PCR. Jadi pemeriksaan PCR ini adalah gold standar untuk menentukan apakah positif COVID atau tidak. Nah, jenis sampelnya pun ada macam-macam, ya. Bisa dari naso, dari bagian hidung, orofaring, ya. Kemudian nasal ini di bagian bukan bagian dalam tapi bagian luar dari hidung, anterior nares specimen, jadi makin ke bawah, atau dari sputum, ya, itu bisa juga dilakuin. Semakin ke bawah tingkat positivity-nya lebih tinggi sebenarnya. Cuman yang bagian bawah lebih sulit untuk diambil sampelnya. Nah, kebanyakan pemeriksaan bermasalah adalah dari proses sampling. Karena kita tahu tenaga kesehatan ini banyak yang tidak bisa melakukan sampling swab sebenarnya. Nah, baru kemudian dilatih massal. Jadi tadinya hanya dokter THT yang punya kewenangan untuk melakukan sampling. Akhirnya tenaga-tenaga kesehatan pun yang lain seperti perawat, tenaga laboratorium juga dilatih untuk melakukan sampling. Nah, karena beberapa belum terbiasa, ya potensi untuk kesalahan dalam sampling juga besar. Nah, ini yang menjadi kendala, makanya dikeluarkan guideline pemeriksaan PCR sebaiknya dilakukan 2 kali. Jadi hari ini diambil, besok diambil lagi, karena untuk mengeliminasi adanya kesalahan dalam sampling tersebut. Nah, untuk pemeriksaan PCR pun ada beberapa target gen yang bisa dijadikan pemeriksaannya. Yang pertama, untuk screening gen E, konfirmasinya adalah gen RDRP. Kemudian untuk additional konfirmasi di gen N. Nah, di dunia lab menggunakan beberapa kombinasi dari gen ini untuk pemeriksaannya. Ini beberapa negara sudah mengeluarkan target dengan berbeda-beda targetnya, target gennya. Ya, nanti akan kita bahas juga diskusi. Udah dikeluarkan guideline oleh International Federation Clinical Chemistry. Untuk di area yang prevalensinya udah tinggi, maka cukup 1 gen yang positif udah dinyatakan positif. Nah, ini kita lihat beberapa reagen yang mengeluarkan reagen itu memang targetnya bervariasi, antar reagen bervariasi. Nah, lab yang menggunakan reagen tersebut, maka hasilnya juga akan bervariasi, akan bisa berbeda-beda antar individu. Nah, saat ini memang dalam proses standarisasi untuk agar proses pemeriksaan ini bisa sama antar laboratorium. Nah, kalau kita lihat dari waktunya, memang tadi Bu Endang sudah sampaikan,
beberapa pasien yang jika dia mengalami gejala yang kuat, jadi gejala ini sangat penting. Pada saat mulai terinfeksi sampai terjadi gejala, ya, yang pasien yang terinfeksi itu 44% yang sampai muncul gejala. 56% seperti tidak ada gejala, seperti biasa-biasa saja. Nah, biasanya untuk pemeriksaan PCR-nya itu akan positivity-nya lebih tinggi, ya, jumlah virusnya makin banyak. Nah, jika dia hanya tidak ada gejala, maka dia akan terinfeksi risiko sedang dan bergejala rendah. Maka ini jumlahnya banyak, 56%. Nah, sehingga pada saat pemeriksaan PCR, untuk subjek yang tidak ada gejala, ada kemungkinan lebih cepat tidak terdeteksinya dibanding kalau untuk pasien yang sudah bergejala. Kemudian barulah mungkin ada IgM-nya, IgA, dan IgG. Walaupun untuk beberapa case, kadang IgG-nya yang duluan keluar, ya, bisa bervariasi antar individu. Munculnya di hari ke-10 sampai hari ke-13. Sehingga sangat penting dalam menentukan kebijakan, misalnya kampus ini akan menggunakan kebijakan, ada yang melakukan perjalanan dinas, ini sangat penting untuk cascade ini penting untuk dijadikan pertimbangan. Ya, karena bisa jadi hari ini kita pergi dinas, besok kita periksa, untuk periksa antibodi ya belum tentu ketahuan. Kita harus lihat yang ini. Tapi kalau untuk misalnya akan ditahan di rumah sampai 14 hari, ya harusnya antibodinya udah positif jika ada gejala, ya. Nah, ini salah satu pertimbangan kenapa ada gejala dan tanpa gejala itu jadi pertimbangan. Pemeriksaan apa yang tepat di hari tersebut juga sangat penting, ya. Ini sangat menjadi informasi yang sangat penting, ya. Pemeriksaan PCR di hari-hari awal infeksi itu tinggi, tapi makin lama makin turun, ya. Untuk antibodi di hari-hari awal itu lebih rendah, kemudian naik, ya, kemudian nanti udah mulai turun juga. Nah, ini kombinasi PCR dan immunoassay ini akan meningkatkan kemampuan deteksi dari apakah pasien tersebut positif atau negatif, ya. Ini udah ada kombinasi beberapa studinya di hari awal, PCR-nya yang tinggi, ini positivity rate-nya, ya, ini 71 yang terdeteksi, tapi kalau untuk di atas hari ke-10 setelah terinfeksi ini udah lebih tinggi untuk antibodi. Jadi ada switching, awalnya dengan PCR, kemudian lebih late dengan pemeriksaan antibodi. Antibodi yang kita rekomendasi lebih baiknya menggunakan yang serologi, ya. Bahkan udah ada yang mengeluarkan terkait immunity passport. Ini juga mungkin nanti akan dijadiin bahan diskusi di hari ini. Saya tidak. Kemudian sampai mungkin munculnya vaksin, ya, baru mungkin kita akan lebih sedikit lebih safe, ya, jika sudah muncul vaksinnya. Karena kalau tidak, maka herd immunity akan terjadi secara natural dan ini akan berisiko buat kita. Kemudian ya tentunya pemeriksaan yang dilakukan harus jauh lebih banyak. Mungkin saja bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Endang. Silakan Bu Endang. Mic-nya Bu Endang belum on. Iya, mic-nya belum. Mohon maaf. Jadi saya akan share screen slide saya yang terakhir yang kemungkinan akan menjadi sangat banyak menjadi pertanyaan di kelompok ini, dan memang itulah yang terjadi di setiap pembicaraan. Ketika ada orang-orang yang tidak paham tentang pemeriksaan ini, bahkan dokter banyak yang tidak paham. Misalnya hari ini ikut pemakaman dari seorang yang meninggal karena COVID gitu, ya. Si dokter bilang besok langsung periksa PCR, ya. Padahal belum tentu dan hampir pasti besok tidak akan muncul apa-apa gitu, ya, kalau dilihat dari apa yang tadi Pak Miswar sampaikan dan dari kurva kapan dia akan muncul virusnya, kapan akan muncul imunoglobulinnya. Jadi antibodinya itu. Nah, jadi banyak pertanyaan seperti ini misalnya. Siapa yang harus periksa apa? Kalau dia sehat gimana? Kalau sehat, pastikan benar bahwa dia benar-benar sehat dan tidak pernah terpapar. Kalau misalnya memang sehat dan tidak pernah terpapar, buat apa periksa? Tenang-tenang saja di rumah, ya. Ditawarkan rapid testing apapun, jangan terima karena itu tidak ada gunanya kalau kita sehat. Nah, kalau yang bergejala apa? Nah, ini kombinasi yang tadi Pak Miswar katakan, PCR swab dan antibody immunoassay. Karena ketika dia bergejala, kita tidak tahu dia sedang dalam fase yang mana. Fase ketika kurva yang virusnya sudah tinggi kah, atau fase ketika antibodinya sudah munculkah, kita tidak tahu.
Jadi periksa dua-duanya sebagai kombinasi. Ini memang paling complicated, paling mahal, dan mungkin agak lama karena PCR sekarang ini masih durasinya masih bisa H+1, H+5 gitu. Nah, sekarang misalnya untuk back to work, return to work misalnya, pegawai kantor, pabrik, apa yang mau diperiksa? Kalau mereka sehat-sehat semua, tapi kita tidak tahu di rumah tuh ngapain aja gitu ya. Jadi sebelum masuk kantor, periksa antibody immunoassay. Apakah bisa dengan rapid testing? Bisa, tetapi satu hal, rapid testing itu tidak sebaik antibody immunoassay. Jadi kalau misalnya nih, kepala pabrik bilang, ya sudah, semua karyawan yang hari ini masuk, sebelum dia masuk ke halaman kantor, harus diperiksa dulu rapid testing, bisa saja. Kalau memang ada perencanaan yang lebih baik, sebelum masuk, seminggu sebelum masuk, itu diperiksa dulu, itu lebih baik. Dan harga sebenarnya rapid testing dengan antibody immunoassay sekarang itu kira-kira sama, bahkan mungkin immunoassay bisa sedikit lebih murah. Nah, tetapi karena si pegawai kantor dan pegawai pabrik itu pulang pergi, jika mereka kita ragukan bahwa mereka bisa menjaga diri betul-betul tidak terpapar, maka perlu diulangi secara berkala. Nah, 2-3 mingguan itu tuh relatif. Kadang-kadang ada yang bilang seminggu, ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang 3 minggu. Seorang ahli dari Italia bilang sekarang ini rata-rata munculnya IgG itu adalah atau antibody itu adalah antara 17 hari. 17 hari, dan itu bervariasi, itu average ya, 17 hari itu berarti ada yang mungkin 7 hari, ada yang 21 hari, begitu. Nah, kalau sekolah bagaimana? Kampus bagaimana? Yang paling praktis untuk dilakukan barangkali pakai kuesioner dulu. Karena sekolah dan kampus untuk membayar tes-tes itu agak mahal kan. Jadi kalau misalnya dengan kuesioner, apakah benar tidak pernah terpapar? Nah, kuesionernya itu betul-betul mesti tajam. Tidak cukup dengan misalnya, apakah kamu terpapar? Tidak cukup dengan itu. Tetapi harus tajam dengan bertanya misalnya, apakah pernah naik kendaraan umum? Kendaraan umumnya ketika itu padat atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu yang ditanyakan, sehingga kita bisa menilai risiko paparan terhadap orang yang positif itu seperti apa. Lalu, untuk keluarga yang disiplin dan tinggal di rumah, seperti apa? Kalau dia disiplin dan tinggal di rumah, ya buat apa diperiksa? Tidak akan ada ketemu apa-apa. Nah, untuk keluarga yang sebagian masih harus keluar rumah, bagaimana? Nah, ini pastikan tidak ada risiko paparan. Kalau misalnya, wah tadi saya makan siang bersama teman-teman tidak ada yang pakai masker, nah itu tuh agak riskan. Jadi isolasi sebaiknya. Jadi ini saya tidak bicara isolasi di semua ini ya, tapi dalam hal orang yang keluar itu bisa isolasi, dan kalau terlihat ada gejala, munculnya gejala, periksa setelah 2 minggu, atau bisa setelah seminggu itu diperiksa dulu juga bisa. Nah, kalau tidak ada ya tidak perlu periksa, anggap saja aman. Nah, untuk asisten rumah tangga misalnya, kalau dia kembali dari mudik, kalau bisa sebelum dia mudik itu periksa dulu gitu ya, immunoassay. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya coba aja diperiksa setelah dia kembali, lalu isolasi gitu ya. Nah, tetapi dia kan juga sering kali pergi ke pasar, ditugaskan macam-macam oleh juragan gitu ya. Jadi ada kemungkinan diperlukan juga untuk setiap 2-3 minggu itu diperiksa secara ulang. Di rumah saya memperlakukan itu. Jadi ada supir, ada pembantu, mereka keluar masuk, mereka dalam artinya keluar masuk tuh mereka pergi pulang begitu ya. Yang satu pergi ke toko, pergi ke pasar, pulang ke rumah dan sebagainya, itu berisiko. Jadi saya 2 minggu 3 minggu sekali saya periksakan seluruh isi rumah. Nah, untuk orang yang sehat tapi harus melakukan perjalanan, ya sebaiknya membuktikan dengan adanya antibodi. Kalau antibodinya negatif, selesai. Kalau antibodinya positif, itu berarti perlu di swab PCR. Seperti tadi Pak Miswar katakan, banyak sekali yang ternyata sudah memiliki antibodi tanpa pernah menunjukkan gejala sakit. Dr. Panduryono bahkan mengatakan bahwa 84% orang yang dites itu akan positif, tapi tidak pernah sakit. Jadi berarti dia silent carrier, dia pernah jadi OTG, dan sekarang sudah memiliki kekebalan, mudah-mudahan. Untuk mereka yang terpapar suspek atau probable, periksa swab dan antibody immunoassay, tapi sekali lagi jangan hari ini ketemu lalu diperiksanya besok. Karena kalau hari ini ketemu, berarti kemungkinan munculnya baru minggu depan atau 2 minggu lagi. Begitu. Sambil mengawasi gejala dan sambil isolasi.
Barangkali itu untuk pemicu saja pertanyaan-pertanyaan, tetapi mungkin bisa dikembangkan pertanyaan-pertanyaan. Bu Ade, silahkan. Iya, oke. Terima kasih Bu Endang. Sebelumnya kita applause dulu dong, berikan kepada Bu Endang. Terima kasih sudah memberikan tadi penjelasan. Tapi saya yakin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya buka dengan 3 orang penanya kalau ada. Kalau perlu nanti yang bertanya kita kasih hadiah. Itu dapat diskon kalau periksa di Prodia. Ini maksa. Ya, Dika bisa dikasih lihat siapa aja yang ini mau bertanya. Yang raise hands. Raise hand. Silakan. Nggak ada yang nanya. Saya sudah lihat ada pertanyaan dari Pak Muhammad Lutfi. Oke, Pak Lutfi. Ya. Terus siapa lagi, Dika? Oke. Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, Pak Kuncoro. Kuncoro. Satu lagi. Oke, kalau gitu Belum Pak ada, Bu, Jerman ya. katanya. Saya jawab Pak Lutfi dulu ya yang sudah mengajukan. Pak Lutfi Ya, itu. silakan Pak Lutfi. Ya, pertanyaan Pak Ada di Lutfi adalah apakah seseorang yang asimptomatik pada akhirnya dapat sembuh sendiri? Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya Pak Lutfi. Di Indonesia nih nampaknya banyak sekali yang seperti itu. Jadi yang tadi saya baru saja ceritakan tentang Pak Dr. Panduryono itu, dia mengatakan saya nih susah dia sebut epidemiolog sebut aja saya juru wabah, Jubah katanya. Jadi Pak Jubah ini mengatakan bahwa 84% di antara yang pernah positif di dunia sebenarnya bukan spesifik Indonesia itu tanpa gejala. Jadi tiba-tiba sudah sembuh aja, tiba-tiba antibodinya sudah ada aja. Sama seperti kita ini di Indonesia untuk infeksi hepatitis A. 90% lebih masyarakat Indonesia ini pernah kena hepatitis A tanpa pernah disadari. Dipikirnya flu, ternyata hepatitis A. Ketahuinya kapan? Ketika satu saat periksa, ternyata antibodi terhadap hepatitis A-nya sudah ada. Tidak pernah merasa sakit. Juga demikian dengan misalnya penyakit yang namanya CMV, cytomegalovirus. Itu saya sendiri pernah mengadakan surveillance kecil-kecilan gitu ya. 100% dari yang saya periksa itu, yang dari yang saya catat itu 100% positif CMV. IgG artinya dia pernah di masa lalu. IgM-nya sudah tidak ada, tapi IgG-nya positif. Dan dalam hal CMV ini memang kebetulan tidak ada kekebalan. Itu Pak Lutfi, jadi dia akan sembuh sendiri memang. Itu pada dasarnya adalah nature dari virus. Virus itu self-limiting. Makanya dari awal selalu dikatakan tidak ada obat untuk virus, tidak ada obat untuk virus. Obat yang sekarang dikembangkan untuk COVID itu sebetulnya bukan membunuh virusnya, tetapi dia menghambat si virusnya itu untuk bekerja dengan jahat di dalam tubuh kita. Nah, karena dia self-limiting, maka dia akan dengan sendirinya sembuh. Terima kasih Bu Endang. Makasih. Silakan Pak Kuncoro. Baik Ibu, makasih. Pak Rektor, Bu Ade, Bu Endang, saya hormati, dan yang lain-lain. Pertanyaan saya menggelayuti di pikiran saya. Pertama adalah orang OTG, Bu, pakai istilah OTG, orang tanpa gejala ini, apakah orang tanpa gejala ini terhitung sakit atau tidak sakit gitu? Satu, Bu. Yang kedua, apakah virus ini reinfected, artinya yang udah pernah kena, sembuh, nanti infeksi lagi, payah lagi begitu. Terus yang ketiga, karena ini namanya virus yang saya ketahui dari dulu gitu, kan memang tidak ada obatnya gitu. Jadi nanti yang akan dicarikan ini adalah antibodinya atau obatnya atau apanya gitu Bu yang mau dicarikan oleh dunia ini gitu. Vaksinnya lah istilahnya, tapi saya kurang paham nih. Mohon penjelasan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Nanti Pak Miswar tolong tambahkan. Jadi yang namanya OTG itu, bentar, barangkali saya mulai dengan gini. Kriteria sakit, apa yang sebetulnya disebut sakit? Kalau disebut sakit, itu sebetulnya ketika seorang itu menunjukkan gejala. Jadi secara klinis ada sesuatu yang muncul. Entah itu demam, entah itu batuk, entah itu sakit tenggorokan, gitu ya, atau lemah-lemah otot, gitu. Itu namanya sakit. Nah,
yang namanya OTG itu kalau OTG murni ya, berarti ya ini murni istilah saya sendiri. OTG yang betul-betul tanpa gejala, dia bisa betul-betul tidak pernah sadar bahwa dia sakit, tahu-tahu sudah punya antibodi. Begitu, itu OTG. Nah, orang yang OTG ini pada suatu masa tertentu dalam proses infeksinya ini pasti pernah virusnya positif di dalam darah, meskipun dia tidak sakit. Nah, ketika dia virusnya positif di dalam darah, itulah masa ketika dia bisa menulari orang lain. Jadi OTG itu juga tetap bisa berbahaya, meskipun bagi dirinya sendiri aman, tapi bagi diri orang lain dia berbahaya, karena justru ketika dia virusnya ada dan dia sama sekali tidak merasa, dia merasa sehat. Nah, di antara kita mungkin begitu, apalagi kalau yang Dr. Pandu Riono katakan itu 84% OTG. Itu berarti 84% dari masyarakat yang terpapar ini ya, itu pernah positif tanpa pernah menyadari, dan pada saat dia positif itu dia menulari orang lain. Begitu. Itulah alasannya kita membutuhkan masker. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa reinfeksi? Itu memang dicurigai seperti itu, tetapi seorang profesor dari Italia ini yang sangat saya hormati, namanya Profesor Plebani, dia mengatakan bahwa kasus-kasus yang dicurigai sebagai reinfeksi itu adalah sebenarnya kasus yang sudah turun virusnya, itu nilainya virusnya sudah turun, tetapi tidak cukup, belum hilang sebenarnya belum hilang, tapi tidak terdeteksi, tidak cukup viral load-nya. Nanti Pak Miswar tolong tambahkan bahwa dia bisa terdeteksi oleh metode PCR itu. Nah, ketika diperiksa lagi positif, itu sebenarnya dia bukan karena dia muncul lagi virusnya, tetapi memang belum hilang, dan ketika pemeriksaan sebelumnya tidak terdeteksi. Dan false negatif kan bisa terjadi dengan beberapa alat. Pak Miswar, tolong tambahkan Pak Miswar tentang reinfeksi ini. Baik, terima kasih Bu Endang. Tadi Bu Endang udah jelasin yang pertama terkait dengan sakit atau tidak. Sebenarnya 1 kilogram di tubuh kita itu adalah isinya mikroba, dan ada yang diantaranya ada yang patogen, ada yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, selama dia ada dalam tubuh kita, tapi dia tidak menyebabkan sampai ada gejala, maka sebenarnya kita tidak disebut sakit. Ya, jadi beberapa virus yang ada dalam tubuh kita, walaupun dia berada dalam tubuh kita, tidak menyebabkan penyakit. Tetapi yang jadi catatan adalah OTG ini potensial untuk menularkan. Ini yang jadi note ya, potensial untuk menularkan ke orang lain. Jadi walaupun orang tanpa gejala, tapi mungkin untuk bisa menularkan. Terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Endang, memang hampir semua studi yang menyatakan bahwa ada pasien yang reinfeksi, umumnya karena batasan deteksi setiap pemeriksa itu ada batasnya. Misalnya, alat deteksi cuma bisa ngukur sampai jumlah 100. Kalau jumlah virusnya yang pas dilakukan sampling adalah 50, ya seolah-olah alat bacanya negatif. Nah, diukur sampai 2 kali, nah sekarang dinyatakan dia sebagai tidak sakit, karena udah nggak ada gejala. Nah, kemudian virusnya ini ternyata bisa berkembang lagi, jadi naik lagi, muncul gejala lagi. Nah, dianggap dia itu seperti terreinfeksi. Padahal sebenarnya bukan reinfeksi, sebenarnya virusnya belum benar-benar self-limiting, belum sembuh benar, tapi masih ada dalam tubuhnya, kemudian virusnya bertumbuh lagi lebih agresif, sehingga dia muncul gejala lagi. Nah, sampai saat ini data-data ini masih tetap jadi pertanyaan, karena waktunya kan baru sekitar 3 bulan ya untuk mempelajari ini apakah reinfeksi atau enggak. Nah, sehingga kesimpulan saat ini masih dianggap bahwa itu bukan reinfeksi, tapi masih dari sakitnya. Kemudian kalau dari vaksinnya, ya vaksin saat ini yang dibuat adalah obat atau vaksin adalah yang merangsang pertahanan tubuh kita. Jadi kadang-kadang dibuat bagian tubuh dari virus ini, dimasukin ke dalam tubuh kita akan membentuk antibodi dengan vaksin tersebut. Jadi bukan obat yang kita minum untuk menangkal virusnya, tetapi umumnya adalah antibodi yang bagian tubuh dari virusnya, kemudian akan membentuk antibodi dari tubuh kita. Ya kadang-kadang juga ada yang kalau untuk lebih cepat, antibodinya yang langsung diinjeksikan ke dalam tubuh kita. Seperti itu untuk vaksinnya. Untuk sementara, terima kasih. Sedikit tambahan Pak Miswar, saya nanya, ada nggak pernah kisah cerita virus itu ditangkal oleh misalnya kalung kan mentan tuh buat kalung anti ini secara ilmiah ya, jangan mentan ya, secara
ada nggak pernah cerita di zaman kapan atau bagaimana? Ini menarik nih. Nah, kalau kita bahas seperti itu agak sulit untuk pembuktian ilmiahnya. Kalau memang karena biasanya itu indirect, tidak secara langsung. Kalaupun ada yang memungkinkan misalnya gelombang magnetik yang bisa merangsang sistem imun, tapi yang bekerja semuanya sistem imun kita sebenarnya. Nah, kalau dari kalung sendiri atau benda-benda apapun itu ya saya belum dapat ini teori ilmiah yang bisa langsung menangkal virusnya ya. Mungkin Bu Endang ada pengalaman histori untuk hal tersebut. Ya, sebenarnya betul, virus ini sampai sekarang kan kalau kita katakan bahwa virus ada obatnya, itu belum. Nah, obat-obat yang sampai sekarang digunakan itu adalah obat-obat yang semuanya itu repurposing istilahnya. Repurposing. Jadi tadinya digunakan untuk malaria, lalu sekarang dilihat bahwa oh dia bekerja pada site yang sama dengan virus SARS-CoV-2 ini, sehingga dia bisa dipakai untuk menangkal. Oh, dia ini dipakai untuk HIV, maka dia sebetulnya bisa dipakai untuk menangkal. Semua itu masih dalam batas percobaan, kita masih melihat. Tapi intinya, sebenarnya seperti kata Pak Miswar tadi itu, semua virus itu hanya bisa ditangkal dengan kekebalan tubuh. Dan kalau dikatakan virusnya sendiri, virus SARS-CoV-2 ini sebenarnya bukan dia yang mematikan, bukan dia yang merusak tubuh, tetapi karena dia bekerja pada site-site yang sangat banyak digunakan juga oleh penyakit-penyakit lain, begitu ya. Jadi adanya penyakit-penyakit lain, penyakit jantung, diabetes dan sebagainya itulah yang sebenarnya akan menjadi parah akibat dari adanya virus itu. Ibu Ade, mungkin bisa di-unmute dulu, Bu Ade. Di-unmute dulu, iya. Oke, masih ada 2 pertanyaan tuh Bu Endang dari Bu Nita dan Bu Endang dan Pak Lutfi lagi ya tadi. Jadi 3 pertanyaan, terus ini Pak Zirman juga sudah mengangkat tangan. Silakan Bu Nita, kemudian Bu Endang, kemudian Pak Lutfi nanya lagi ya Pak Lutfi. Ada Mbak Amel yang masih juga. Penasaran, dan terakhir nanti Pak Zirman. Oke? Ya, silakan Bu Nita. Jadi ya, Bu Nita, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sangat luar biasa sekali Bu pencerahannya untuk kita semua. Terutama kami yang memegang mahasiswa sangat khawatir gitu ya masalah mahasiswa ini terpapar karena mobilisasi mereka yang cukup besar walaupun mereka sudah study from home, tetapi mobilisasi mereka saya rasa juga sulit untuk kita bendung begitu. Nah, mereka sangat berpotensi untuk menjadi OTG. Nah, bagaimana Ibu kira-kira antisipasinya terkait mereka ini mendapat kesempatan juga 8 kegiatan yang dibolehkan oleh Kemendikbud. Ya, diantaranya misalnya proyek di desa, kemudian ada mengajar di sekolah, dan sebagainya. Apa yang perlu kami siapkan atau antisipasi supaya OTG-OTG ini tidak menyebarkan ke masyarakat luas? Terima kasih. Ya, memang Bu Nita, mahasiswa itu tuh mungkin hampir semua ya berada pada usia di mana mereka tuh menikmati hidup dan tidak mau dipersulit oleh hidup. Sehingga mereka tuh agak punya kecenderungan complacent gitu ya, agak mengentengkan, menggampangkan urusan ini. Nah, jadi mereka memang OTG dan mereka mungkin karena muda, karena daya imunitasnya juga baik, mereka tidak terkena tapi mereka potensial menulari. Nah, sebenarnya sekarang ini yang kita pegang misalnya tiga kembar itu, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak itu tuh diketatkan. Yang kalau kita mau memilih satu saja, pakai masker, Bu. Pakai masker itu tuh sudah bisa menangkal 75%. 75%. Kalau ditambah lagi dengan face shield bisa jadi 90%. Nah, tetapi kalau misalnya di kampus dan kesadaran di luar kampus itu juga ditingkatkan, mahasiswa jaga dirimu, jaga keluargamu,
jaga Indonesia, karena yang sekarang terjadi, Bu, yang sekarang terjadi adalah karena Indonesia itu menjadi negara ke-97 di dalam kualitas penanganan COVID dari 100 negara. Yang kalah sama kita itu cuma beberapa negara Afrika. Yang lain itu semuanya di atas, lebih baik daripada Indonesia, dari 100 negara. Nah, itu yang mengakibatkan investor tidak datang. Dan yang sekarang sangat dikhawatirkan adalah Arab Saudi tidak mau menerima jemaah umroh untuk naik haji atau umroh ke Arab Saudi. Dan itu bisa terjadi bertahun-tahun sampai dengan kita betul-betul dianggap sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menangani ini. Nah, kesadaran seperti itulah yang mesti diberikan kepada anak-anak muda, bahwa mereka itu bukan hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab pada orang lain, bertanggung jawab kepada Indonesia gitu, bahwa ini harus dijaga reputasinya dalam hal seperti itu. Nah, mungkin kalau ada tambahan yang bisa dilakukan, Bu, secara rutin mereka disuruh mengisi surveillance tentang mereka tuh terpapar oleh orang-orang seperti apa saja. Kalau mereka naik kendaraan umum, mereka apakah ada berdesak-desak, apakah ada yang tidak pakai masker di sana, apakah ada yang senggol-senggol, dan apakah fasilitas cuci tangan cukup baik, dan sebagainya seperti itu. Kalau tidak cukup baik, berarti mereka sendiri yang memang harus menjaga. Rajin mandi misalnya, hal-hal seperti itu, Bu. Karena saya pikir di kampus itu disuruh periksa juga mahal ya, Bu ya? Iya, betul. Periksa serologi itu satu kali kira-kira 200.000. Iya, kekuatannya kurang mahasiswa, ya betul. Kekuatan dan kesadarannya kurang, ya. Iya. Ya, terima kasih sekali Bu Endang, luar biasa kami mendapatkan pencerahan terutama untuk pembinaan mahasiswa. Terima kasih. Iya. Oke, Bu Endang silakan. Bu Endang yang lain. Selamat siang Bu Endang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang, Pak Miswar. Pertanyaan saya ternyata sama dengan Bu Nita. Sama saya karena di kantor yang saya tanyakan adalah memang untuk orang kantor. Ya, apakah cukup dengan yang tadi cuci tangan, jaga jarak, pakai masker? Dan sudah terjawab ternyata sama Bu Endang. Terima kasih. Kalau di kantor, Bu, kalau di kantor saya bisa tambahkan sedikit, Bu. Jadi, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, jadi penelitian itu membuktikan bahwa ventilasi udara yang terbuka, yang cukup mengalirkan udara dari luar, bisa membantu untuk mengusir si virus ini. Artinya tidak berkubang si virus itu di dalam satu ruangan. Satu lagi, jangka waktu yang lama dalam berkontak. Jadi ada satu penelitian yang membuktikan bahwa sekelompok orang yang pergi ke restoran, ketika itu ada satu yang dari Wuhan, kemudian ada 3 meja di dalam ruangan itu, atau di daerah ruangan yang ada orang dari Wuhan itu, ada beberapa orang yang tertular, dan setelah bukti-bukti ditambahkan, ditemukan bahwa sebenarnya karena memang di dalam ruangan itu ventilasinya dari AC. Dan mereka duduk di situ berjam-jam bersama-sama. Jadi kalau mereka duduk berjam-jam bersama-sama dan ventilasinya tidak baik, maka itu juga berisiko untuk menulari, saling menulari. Jadi yang diusahakan adalah orang kalau datang ke kantor sebentar aja itu dia langsung pulang lagi. Jadi tidak ada jam kerja seperti biasa, atau kalaupun ada jam kerja seperti biasa, ruangannya dibuka, jangan pakai AC, atau kalau misalnya tetap pakai AC, ya keluarlah dari ruangan itu. Terus ruangannya dibuka sebentar supaya ada aliran udara dan sebagainya. Jadi itu mengurangi risiko penularan. Dan tentu di dalam ruangan pun harus pakai masker, Ibu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Endang. Sekarang Pak Zirman. Pak Lutfi dulu ya, lupa. Pak Lutfi dulu, terus Pak Zirman, terus Pak Hidayat ya, Pak Hidayat. Tidak apa-apa, barangkali ke Pak Zirman dulu, Bu, karena Pak Zirman dari ya. tadi. Oke, Pak Hidayat Yorianta juga, Bu. Iya, Pak Hidayat habis ini. Silakan Pak Zirman. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Endang dan Pak Miswar, terima kasih atas share pengetahuannya. Kita ini awam banget. Yang jelas kita hanya takut saja. Nah, mudah-mudahan dengan pencerahan tadi menambah imunitas kita karena kita tahu apa itu COVID-19 ini. Pertanyaan saya itu begini, Bu.
kan katanya belum ditemukan obatnya sampai sekarang dan masih memerlukan proses panjang untuk riset. Tapi di kita itu diyakini bahwa kita harus cuci tangan. Kalau dengan cuci tangan itu virusnya apakah luruh, apakah virusnya mati, dan sebagainya. Yang kedua, kita disuruh pakai masker. So, kalau dipakai masker itu kita terhindar dari infeksi. Tetapi, ini pertanyaannya juga nih, kalau kita pulang dari jalan disuruh mandi, ganti baju. Nah, apakah kalau kita misalkan pakai masker, kemudian berbicara dengan orang, kemudian ada dropletnya itu, percikannya, kena di masker kita atau kena di baju kita, tersentuh, berarti kita akan menjadi tertular. Apakah memang seperti itu? Jadi kan kalau di TV atau di media-media informasi itu diinformasikan ada virus di meja misalkan, lantas dipegang sama tangan seseorang. Pindahlah ke tangannya. Kemudian orang ini memegang mulutnya, maka masuklah ke mulutnya. Kemudian dia bersalaman dengan orang lain, maka orang yang dia salami itu juga tertular. Dia pulang ke rumahnya, kemudian dia pegang anak istrinya, itu juga tertular. Kan kelihatannya serem banget seperti itu. Jadi sentuhan-sentuhan dikit itu menjadi virusnya itu. Apakah memang seperti itu, Ibu Endang dan Pak Miswar? Pak Miswar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan, memang seperti itu, betul Pak. Itu memang seperti itu. Tapi, ada tapinya ya Pak, sangat tergantung kepada sesuatu yang diistilahkan sebagai viral load, beban virus, viral load. Ya. Jadi kalau terpaparnya yang pertama kali itu oleh orang yang sangat tinggi viral load-nya, ketika dia mengirimkan droplet ke masker kita itu menangkap banyak virus. Kalau dia viral load-nya rendah, masker kita menangkapnya sedikit virus. Jadi sedikit virus itu potensinya menjadi lebih sedikit juga untuk menulari. Nah, ketika kita misalnya buka masker, kan sudah diajarkan kita sekarang nih, jangan buka masker pegang depannya, gitu ya kan, peganglah sampingnya, itu risikonya juga lebih kecil. Lalu kita cuci tangan. Dengan cuci tangan, si sabun itu mengandung surfaktan, Pak, surface active anti agent, yang tegangan permukaannya tinggi, yang itu mengakibatkan si virusnya pecah. Nah, karena itu hanya dengan mencuci tangan saja sudah cukup untuk menangkal infeksi. Artinya setelah pegang masker, dilepas maskernya cuci tangan. Nah, kenapa mandi? Karena bisa saja Pak, kalau viral load-nya tadinya tinggi sekali, kemudian kena juga ke pakaian kita, kena juga ke rambut kita keramas gitu ya. Jadi sebenarnya yang dikatakan harus mandi, harus keramas itu untuk pengamanan, untuk menghilangkan semua kemungkinan yang ada. Tapi memang sangat tergantung kepada viral load itu. Dan tergantung juga lamanya, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bersentuhannya atau kena dropletnya sekarang, kemudian kena dropletnya di baju misalnya, tidak di masker saja tapi di baju. Lalu maskernya sudah diganti, sudah cuci tangan, sudah cuci muka, tapi masih ada di baju misalnya. Nah, di baju itu kan bukan inang, disebut sebagai bukan inang. Kalau di inang itu berarti dia masih bisa berkembang biak. Di baju saja dia tidak bisa berkembang biak, Pak. Dia tinggal tunggu waktu untuk mati. Jadi ketika misalnya sudah taruhlah 3 jam misalnya, mungkin sudah mati dia di baju kita juga. Nah, berapa lama dia bisa bertahan, itu sampai sekarang belum bisa dipastikan. Ada yang bilang 8 jam, ada yang bilang 12 jam, gitu ya. Jadi ya kita ambil safe-nya aja. Barang-barang yang tidak bersih, kita tidak yakini bersih, jangan kita sentuh dulu, atau kalau kita sentuh, kita cuci tangan, begitu aja Pak. Jangan parno istilahnya ya Pak, ya memang nggak boleh parno, soalnya kalau parno nanti kita tertekan. Jadi sabun tadi kan bisa mengurai Bu, kenapa itu nggak bisa jadi obat? Sabun. Dimakan. Iya, kan katanya dengan sabun tadi bisa mengurai virusnya itu tadi. Iya. Berarti kan ada zat atau kandungan dalam sabun itu yang bisa mengalahkan virus itu. Iya. Nah, kenapa itu ahli-ahli, mungkin ahli-ahli kimia apa itu jadikan obat nggak bisa seperti itu? Kalau dia sudah nempel di organ tubuh kita nggak tahu dia nempel di mana, Pak. Masalahnya itu. Nah, kalau kita minum obat-obat itu, nanti kita jadi kayak Donald Trump ya, Pak ya. Orang bilang, desinfektan diminum saja, katanya. Makan sabun gitu ya.
Makan sabun seluruh virusnya. Gitu. Iya. Nah, kalau kita makan sabun, sebelum sabun surfaktanya sabun itu bisa bekerja di virus, dia sudah dihancurkan dulu si sabunnya oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita yang menghancurkan si sabun sebelum si sabun bisa menghancurkan virus. Oke, iya. Terima kasih banyak Bu Endang. Ya, mungkin saya nambahin sedikit bahwa memang semua informasi ini disampaikan seperti itu karena memang untuk masyarakat lebih berhati-hati untuk hal tersebut. Nah, banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang yang lain mudah terinfeksi, orang lain justru enggak. Ada beberapa, misalnya jenis kelamin. Laki-laki lebih mudah terinfeksi dibanding perempuan karena tempat masuknya. Iya, karena tempat masuknya virus ini adalah lewat reseptor di S2 dan ternyata ini lebih banyak muncul di laki-laki. Makanya prevalensinya itu lebih banyak di laki-laki dan kalau terinfeksi laki-laki justru lebih berat. Ya. Yang kedua, jenis virusnya sendiri. Ada jenis virus SARS-CoV ini yang jenisnya itu lebih mudah menginfeksi, lebih mudah masuk ke dalam sel, ada juga yang lebih lambat. Jadi tergantung juga. Nah, di Indonesia sayangnya udah beredar dua-duanya, baik yang beredar yang tipe lebih cepat menginfeksi dan yang normal yang sama dengan yang pertama kali beredar di Wuhan itu sama. Nah, jadi semua precaution sebenarnya kita harus seperti yang disampaikan oleh Bu Endang tadi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Baik, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Endang, terima kasih atas paparannya juga Pak Miswar. Pertanyaan saya saya kira saya orang biologi Bu, walaupun saya bukan microbiologist, tapi saya orang biologi, agak-agak paham sedikit. Yang saya ingin tanyakan begini Bu, bagaimana mengenai sifat airborne dari COVID-19? Saya kira Ibu juga tahu, ada perdebatan ini, ada saintis yang menganggap ini bisa airborne, ada juga yang tidak. Tapi yang saya ingin gali itu, Ibu kan banyak, Ibu dan Pak Miswar, banyak berkomunikasi dengan epidemiologis, para praktisi medis. Sejauh mana pandangan mereka? Dan yang saya seperti tadi yang berhubungan dengan jawaban Ibu tadi, karena dalam ruangan di kantor itu kan sangat mengetahui bahwa itu airborne atau tidak itu sangat penting. Sama seperti TBC misalnya, TB itu kan bisa tersalur melalui ventilasi, sehingga bisa menularkan orang yang walaupun beda kamar tapi serumah. Nah, ini sejauh ini informasi dari para ahli bagaimana? Silakan, terima kasih. Ya. Jadi yang menyatakan bahwa sekarang ini dipercaya airborne itu juga merupakan salah satu sumber penularan. Itu kan WHO ya Pak. Dan itu tadinya ditangkal oleh WHO. Tadinya mereka mengatakan bahwa airborne itu hanya muncul ketika ada prosedur yang membentuk aerosol di rumah sakit. Misalnya kalau orang asma kan dia suka pakai inhalasi itu nebulizer. Nebulizer itu kan menimbulkan aerosol. Nah, si virusnya ikut di aerosol, itu bisa. Nah, tetapi bukti-bukti sekarang ini cukup mengatakan bahwa ternyata bukan hanya aerosol, ternyata memang betul-betul airborne. Nah, airborne-nya seberapa jauh? Nah, itu WHO-nya belum bisa ngomong. Jadi WHO sekarang baru memastikan bahwa ya betul virus SARS-CoV-2 itu adalah virus yang bisa ditularkan melalui airborne, melalui udara, tapi seberapa penularannya itu belum bisa dipastikan. Penelitian-penelitian yang muncul yang seperti yang tadi saya cerita itu Pak, jadi ada orang Korea yang melakukan penelitian orang makan bersama dengan orang dari Wuhan itu. Jadi dia cuma ngobrol dengan teman-teman sebelahnya, tetapi ternyata meja seberang pun bisa kena. Itu berarti dia bukan karena droplet, karena nggak mungkin droplet itu sampai muncratnya 3 meter, itu nggak mungkin. Berarti dia ikut di udara. Dia ikut di udara. Jadi kalau dia ikut di udara berarti itu airborne. Nah, seberapa itu masih kita tunggu Pak hasilnya. Oke. Terima kasih Bu Endang. Terakhir Pak Lutfi ya. Karena terakhir Pak Lutfi. Silakan. Terima kasih Bu Ade, Bu Endang dan Pak Miswar. Pertanyaan saya terkait dengan reinfeksi. Di Indonesia itu seberapa besar sih reinfeksi itu? Dan apakah mereka yang terkena reinfeksi ini berasal dari infeksinya itu dari virus strain yang berbeda dibandingkan dengan yang dia pertama kali
terjangkit begitu. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah terkait dengan treatment menggunakan plasma. Di China kan nampaknya salah satu keberhasilan treatmentnya itu adalah dengan plasma dari orang-orang yang sudah pernah sembuh itu. Nah, apakah di Indonesia juga sudah menjadi satu, katakanlah, metode treatment yang utama barangkali di rumah sakit kita? Terima kasih Bu Endang dan Pak Miswar. Ya, silakan Bu Endang. Saya dulu, nanti Pak Miswar menambahkan ya, Pak Miswar. Pertama tentang reinfeksi, Pak, kita masih belum punya angka. Bahkan yang tadi bukti-bukti yang kami sebutkan, Pak Miswar dan saya sebutkan itu sebetulnya bukan reinfeksi, melainkan infeksi yang sebenarnya belum sembuh benar. Jadi virusnya itu tadi kan virus itu bisa diperiksa dengan metode yang berbeda, dan virus itu juga bisa tidak tertangkap oleh cara sampling yang tidak tepat. Jadi kalau dia masuk ke nasofaris itu nggak enak loh Pak, pemeriksaannya itu swabnya masuknya nggak enak. Jadi kalau perawatnya itu atau pengambil sampelnya itu kurang berani nekat gitu ya, orang mengeluh sedikit mungkin dia udah cabut si swabnya itu, padahal belum kena virusnya. Itu bisa jadi false negatif. Nah, kalau dia false negatif padahal sebenarnya virusnya masih ada, ya besok-besok kalau diperiksa ada lagi gitu, karena dia samplingnya bagus. Jadi yang negatif itu sebetulnya bukan negatif kemudian jadi positif, Pak, itu bukan reinfeksi. Hingga sekarang itu belum ada kasus reinfeksi yang dipublikasi setahu saya. Mungkin nanti Pak Miswar juga akan mengatakan hal yang sama. Jadi bukan reinfeksi ya Pak, tidak ada reinfeksi. Nah tentang plasma, itu sudah coba Pak. Plasma convalescent ya. Dan itu sangat tergantung dari seberapa tinggi antibody yang muncul, dan itu diperiksa antara lain dengan tadi pemeriksaan yang Pak Miswar katakan neutralizing antigen gitu ya. Apakah betul antibody yang sudah ada itu cukup untuk bisa mengobati orang itu. Nah, keterbatasan dari plasma convalescent pertama adalah tentang apakah dia betul-betul efektif. Kedua, tidak banyak orang yang bisa dipakai plasmanya untuk mengobati orang lain gitu. Karena selain dia harus antibodinya tinggi, dia juga harus golongan darahnya sama. Kalau nggak nanti ada penolakan kan, pas seperti transfusi seperti itu. Jadi memang belum banyak dilakukan itu. Apakah itu akan menjadi andalan? Saya kira tidak, Pak. Karena pasien sedikit, dan mungkin kita lebih mengandalkan nanti satu saat akan ada vaksin, gitu ya. Meskipun vaksinnya berharap-harap cemas nih Pak kita. Vaksin dengue sudah 15 tahun sampai sekarang nggak muncul juga. Karena ternyata efek sampingnya banyak, dan kita harapkan ini tidak seperti itu. Yang muncul waktu awal-awal itu kan katanya dari Oxford University, katanya sudah muncul vaksin. Tapi belakangan kita dengar mereka punya masalah dalam clinical trial-nya. Jadi ada mungkin efek-efek samping juga yang muncul, sehingga sekarang nggak kedengeran. Apakah mereka masih terus, apakah mereka sedang memperbaiki, kita nggak tahu Pak. Tapi memang metode untuk membentuk vaksin sekarang ini, untuk mendevelop vaksin itu banyak sekali, jadi kita berharap paling tidak ada yang keluar begitu dalam waktu dekat. Pak Miswar mau menambahkan? Baik Bu, sedikit saja. Terkait dengan reinfeksi, memang datanya belum ada. Virus yang di-sequence sekarang di Indonesia juga masih sangat terbatas. Baru sekitar 30-an data virus yang sudah di-sequence di Indonesia, sehingga kita belum tahu tipe-tipe mana saja nih tersebarannya di Indonesia, kita belum tahu. Jadi hanya cuplikan dari 30 sampel yang kita dapat itu yang kita bisa tahu, dan memang ternyata ada beberapa ada yang variasi gitu, tidak homogen, artinya tidak satu jenis tipe virus, karena virus ini memang lebih mudah untuk bermutasi ya dibanding virus-virus yang lain, termasuk virus kayak virus influenza, dia cepat untuk mengalami perubahan. Nah, kemudian terkait convalescence, pengobatan dengan plasma, memang ya, negara yang berani untuk melakukan itu adalah negara yang screening blood bank-nya itu donor darahnya ketat. Di kita kan masih belum terlalu ketat untuk PMI-nya, jadi belum terlalu banyak yang di-screening. Misalnya jangan sampai orang itu diberikan untuk convalescence malah dapat penyakit yang baru lagi karena tidak begitu ketatnya screening dari donor darah ini. Donor darah itu hanya sedikit yang di-screening. Kalau nggak salah cuma hepatitis B, hepatitis C, HIV ya. Hanya itu saja. Nah, selain itu jika ada penyakit-penyakit yang lain ada potensial. Nah, beda dengan negara seperti di Kanada yang berani menerapkan ini karena mereka screeningnya sangat ketat. Ya, jadi mereka melihat itu berani melakukan hal tersebut dengan data-data yang lengkap. Nah, di kita ini informasi kapan infeksinya, data-datanya untuk pasien ini tidak lengkap semuanya. Jadi ini menjadi pertimbangan, makanya di Indonesia sepertinya
akan lama untuk diaplikasikan di Indonesia. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Endang dan Pak Miswar. Kami dari Universitas Al-Azhar, terima kasih. Jadi ini betul-betul satu amalan dari Bu Endang dan Pak Miswar, dari keluarga besar Prodia ya untuk Al-Azhar. Jadi mudah-mudahan kita bisa ada kerjasama nih Bu Endang sama Prodia. Jadi karena Bu Endang ini komisaris di Prodia Lab-nya, tapi sebagai CEO di Prodia Holding-nya. Jadi kapan-kapan kalau si COVID sudah hilang, mungkin kita bisa meninjau beberapa lab-nya Bu Endang. Ada stem cell itu ya. Kita ini ya lihat stem cell-nya, terus ada beberapa lab di Prodia. Ya, terus nanti kita juga ada kerjasama kalau teman-teman Al-Azhar periksa darah di Prodia, Bu Endang kasih spesial diskon gitu. Ya. Jadi, sekarang kalau Bu Ade bicara tentang stem cell ya, sekarang sudah mulai juga diuji di salah satu rumah sakit di RSPAD. Itu mereka sudah mulai itu untuk menterapi COVID dengan stem cell. Dan konon dari beberapa kasus yang mereka miliki katanya hasilnya baik. Ya mudah-mudahan itu betul-betul terbukti ya Bu. Ya. Dan apakah saya boleh memberikan satu message terakhir? Ya. Ya, jadi mengenai kebingungan tentang interpretasi tes, tentang kapan dan tes apa yang mau dipakai, itu tuh itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia dan bukan hanya pada publik awam, tetapi juga pada tim medis. Karena memang ya ini sesuatu yang sangat baru, yang paling berpengalaman, yang paling dulu tahu itu adalah orang-orang lab. Dan karena itu orang-orang lab seperti saya, seperti Pak Miswar ini merasa bertanggung jawab bahwa kami harus mengedukasi. Nah, dengan harapan setelah ada edukasi seperti Civitas Akademikanya UAI ini, mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian juga bisa menjadi informan-informan yang melanjutkan pengetahuan ini kepada masyarakat di sekitar Bapak Ibu. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Endang. Sekali lagi kita tepuk tangan dong buat Bu Endang. Dan Pak Miswar. Dan Pak Miswar. Dan sebagai terakhir mungkin Pak Rektor kita bisa menutup dan nanti kita kalau perlu kita ada MOU sama Prodia ya Bu Endang untuk research teman-teman ya. Banyak mungkin ya kita bikin kita perlu apa dan Prodia kan ada di mana-mana terutama untuk research. Kalau untuk lab itu yang suka bisikin saya tuh Bu Endang. Ada labnya bagus nggak katanya gitu. Nah nanti kita lihat mungkin ada yang bisa kita kerjasamakan. Jadi sebelum ditutup saya serahkan Pak Rektor untuk menutup dan memberikan pejangan kepada kita. Sekali lagi terima kasih ya Bu Endang dan Pak Miswar. Terima kasih. Pak Rektor kami persilakan Pak. Oke ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Endang dan Pak Miswar ya, yang telah memberikan pencerahan dari teori, pengalaman dan informasi-informasi yang sangat berguna untuk kepentingan kita semuanya. Termasuk tadi juga tanya jawabnya yang saya pikir sangat penting untuk kita ketahui bersama. Walaupun saya lihat juga ada beberapa chatting yang mungkin belum terjawab, nanti mohon Mas Mudika catat dan bisa nanti Ibu Ade meminta ke Ibu Endang untuk bisa dijawab kalau memang itu perlu ada pertanyaan yang belum dijawab. Saya lihat ada beberapa, tapi karena waktu, mohon maaf nih kami tidak bisa menjawab semuanya, tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan. Nah untuk itu tentunya ada banyak yang Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah ketahui ya yang sangat penting baik untuk pribadi dan keluarga dan tentunya bagi komunitas di Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu para dosen, tendik dan mahasiswa. Nah, karena sifatnya ini saya sebagai pimpinan di sini, pertama ketika ada COVID pun langsung saya membentuk tim COVID, ya tim penanggulangan pencegahan COVID yang dipimpin oleh Ibu Ade dengan tim yang cukup ya bekerja cepat ya sehingga alhamdulillah kami sudah menyiapkan
selain protokol-protokol, juga beberapa fasilitas yang kita bisa adakan, yang mudah-mudahan itu bisa mengurangi resiko dari COVID di kampus. Kemudian yang penting bagi saya sebagai pimpinan, pertama tentunya tadi sudah dijelaskan juga, mohon Bapak dan Ibu tetap menerapkan PHBS itu, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang saya catat itu CTMJJ, cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Itu penting di dalam hubungan antara mahasiswa, terutama dosen dan tendik. CMTJJ itu mohon diperhatikan. Kemudian juga tentunya tadi sudah ada informasi airborne. Dan salah satunya kalau terlalu lama di ruang tertutup, yang menyebabkan virusnya itu leluasa, tidak bergerak kemana-mana, kami mohon kepada Ibu Ade, setiap jam 10.30 atau jam 11, di bel saja. Mohon Bapak dan Ibu sekitar jam 10, nanti kita tentukan mungkin jam 11 ya, mohon keluar kurang lebih 10-15 menit ya, sambil berjemur, kemudian jendelanya dibuka ya, supaya mengurangi lah resiko itu. Kemudian yang satu lagi, saya berharap seluruh sivitas akademika, dosen, tendik, dan mahasiswa bisa mengisi kuesioner yang sudah dibuatkan oleh tim, sehingga kita bisa mengetahui keadaan untuk preventif. Ya, jadi kalau tidak mengisi susah. Ini kan bukan survei sampling, bukan. Ini populasi. Ya, jadi mahasiswa pun harus mengisi. Ya, dosen yang menjadi tentunya teladan, tendik juga saya harapkan ini juga jadi teladan. Jangan ada unit yang tidak mengisi. Ya, kalau unitnya tidak mengisi, mahasiswanya nanti unit ini pun tidak mengisi gitu ya. Jadi jangan jadi contoh yang tidak baik. Karena apa? Karena efeknya langsung, dan bagi kita pun tidak bisa menyimpulkan apa-apa kalau surveinya tidak kuesionernya tidak diisi. Ya, jadi mohon Bapak dan Ibu semuanya mengisi, dosen, tendik, dan mahasiswa. Nah, dengan demikian maka insya Allah ya Bu Endang dan Pak Miswar ya, upaya dari kampus bisa mengurangi lah yang namanya COVID itu, walaupun kita tidak tahu resiko sampai 0 itu, tapi usaha kita kan zero ODP sampai zero risk lah, jangan minimum risk, zero risk lah. Dari kita ini dinolkan aja, dari sistem itu dinolkan aja resiko itu. Ya, kemudian tentunya secara pribadi ya mohon Bapak dan Ibu menjaga kesehatan ya, minum ya, pon-pon juga silakan. Ada pertanyaan tentang pon-pon, tapi saya sampai sekarang Bu Endang minum ya. Kebetulan istri saya kan orang Solo, jadi selalu menyiapkan jahe dan kunyit. Alhamdulillah ya segar, tapi kemarin sempat demam sampai Bu Ade bilang nggak usah ke kantor. Wah, ya udah, saya dilarang oleh ketua tim COVID, langsung saya istirahat di rumah. Semuanya per Zoom sudah dari mulai Senin ini nggak ke kantor. Tapi produktivitas alhamdulillah ini lewat Zoom ini sangat baik gitu. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semuanya. Ya, jangan sampai nanti menganggap enteng ya. Jangan menganggap ternyata nggak terlalu berat, jangan. Karena kalaupun Bapak dan Ibu OTG, tetapi kan ada teman lain, ada orang lain yang tentunya mungkin susceptibility-nya itu rendah ya, tinggi, sehingga dapat menerima cepat sekali dia terkena gitu. Jadi mohon juga jangan sampai kita menjadi bagian dari penularan. Sekali lagi Bu Endang, terima kasih ya, luar biasa ini Pak Miswar. Pengetahuan saya dulu di Prancis mengambil genetik, Bu, ngambil molekuler genetik, tapi itu tahun 83. Jadi
saya sendiri orang statistik, jadi switching dari kuantitatif ke molekular genetik itu bikin pusing. Akhirnya kembali lagi ke kuantitatif. Jadi saya tadinya mengambil molecular genetics dipimpin oleh salah seorang yang ikut dengan penemu gen-gen yang loncat itu Bu, Madam lupa lagi itu 83 ada gen-gen yang loncat itu adalah salah seorang dosen di University Paris 11. Saya bukan oleh dia, oleh asistennya menjadi bagian itu, tapi saya kepusingan karena molekulernya waktu di IPB saya nggak dapat karena saya orang statistik. Akhirnya saya pindah lagi ke statistik, lebih mudah dari molekuler, sehingga saya dapat, ya alhamdulillah bisa selesai gitu. Kalau ke molekuler mungkin saya belum selesai sampai sekarang pun. Luar biasa itu, berat sekali. Tapi terima kasih Bu, intinya kami sangat mendapat pencerahan yang luar biasa, dan saya senang juga Bapak dan Ibu bertanya sesuatu yang sangat penting buat kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan salam sehat semuanya, semoga Bapak dan Ibu tidak menjadi bagian yang sakit dan bukan menjadi bagian yang menyebarkan juga. PHBS, isi kuesioner, buka ventilasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Bu Ade suaranya di-unmute. Bu Ade suara di-unmute dulu, Bu. Oh iya, jadi sebelum saya kembalikan ke Mas Dika, sekali lagi tadi Pak Rektor sudah menambahkan kesimpulan dan nasihat-nasihat untuk kita semua. Jadi kita ikuti semuanya. Hanya satu pesan saya, takut ada yang diikuti, jangan mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Jirman, jangan makan sabun. Itu aja. Kalau yang lain, ya kita PHBS, tapi satu jangan. Tadi sarannya kenapa nggak sabunnya dimakan? Itu tolong, ya itu jangan diikuti ya. Jadi yang lain jadi boleh. Kayak Trump ya. Iya, kenapa nggak sabunnya aja dimakan? Ada Bu, presiden di Tanzania ya, itu menyarankan untuk minum desinfektan. Akhirnya banyak yang mati bukan karena virus, karena desinfektan itu yang membuat mati. Oke. Ya, jadi terima kasih. Saya sebagai moderator, mohon maaf ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini dan berpartisipasi juga dalam pertanyaan-pertanyaan dan mengikuti dari awal sampai akhir. Kepada Pak Rektor, para pengarah dari tim COVID ini, terima kasih semuanya, dan kepada tim COVID, pokoknya kita maju terus dan semua yang sudah kita targetkan mudah-mudahan bisa kita capai tentunya dengan bimbingan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Selamat beraktivitas yang lain untuk Bu Endang dan Pak Miswar. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa ketemu lagi di dalam kesempatan yang lain dalam hal-hal presentasi yang lain. Jadi terima kasih. Mudika saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade Suryanti selaku moderator pada acara hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor dan narasumber kita Ibu Endang dan Bapak Miswat. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat buat kita di Universitas Al-Azhar Indonesia. Mungkin kedepannya ini ada masukan Bu, ini sangat bagus sekali materinya, banyak yang mau-WA juga, mungkin bisa dapat kita sharing juga ke seluruh sivitas akademika. Pro-VCR atau enggak, begitu Bu, ini ada banyak masukan. Mungkin itu saja, sebelum kita akhiri, apa baiknya kita foto bersama Bapak Ibu, mungkin bisa videonya bisa diaktifkan sebelum kita tutup acara kita hari ini. Oke, saya kasih aba-aba untuk di capture terlebih dahulu ya. Mungkin Pak Faisal, Mbak Melini, oke, silakan. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, tahan Bapak Ibu, tahan. Saya ambil 2 kali karena ini halamannya ada 2. Coro tuh. Ya, Pak Kuncoro. Ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke. Ya. Lembar kedua dapat belum?
Ya, sudah Prof. Sudah. Oke, selamat. Makasih sekali lagi Bu Endang, makasih Pak Miswar. Sampai ketemu nanti di dalam kerjasama dengan UAI ya. Ya. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu, seluruh narasumber, Bapak Rektor, semua pimpinan. Berakhirlah sudah agenda kita hari ini. Saya dari MC mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Asep, terima kasih Bu Ade, terima kasih Pak Mudika dan semua peserta. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam sehat semuanya.